Sintayong terapkan DNA Piala Dunia. Saran pelatih Borneo FC untuk PSSI. Vietnam kehilangan pemain bintang di Piala AFF U23. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Dari 23 daftar pemain yang dipanggil untuk Piala AFF U23, Sintayong menyertakan nama jebolan timnas U20 yang gagal tampil di Piala Dunia U20. Pemain-pemain tersebut adalah Dava Fasha, Muhammad Ferrari, Frankie Misa, Zaki Ashraf, Arkan Fikri, dan Robby Darwish. Meski berusia muda, pemain-pemain tersebut diprediksi akan mendapatkan menit bermain yang cukup pada ajang mendatang. Bukan tidak mungkin kelimanya bakal jadi tulang punggung timnas Indonesia yang sudah dipersiapkan oleh Sintayong. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Sintayong sempat menyampaikan bahwa timnas U20 Indonesia masih memiliki kesempatan di turnamen selanjutnya, di antaranya yakni di Piala Dunia dan Olimpiade. Asisten pelatih timnas U23 Indonesia Nova Arianto mengungkapkan bahwa 3 pemain yang tengah menempuh pendidikan kepolisian sudah mendapatkan izin untuk membela skuad Garuda Muda. Adapun para pemain tersebut ialah Muhammad Ferrari, Dava Fasha, dan Frankie Misa. Nova Arianto menjelaskan bahwa PSSI telah mengantongi izin dari kepolisian lantaran bakal membela tim merah putih. Dengan kepastian ini, ketiganya bakal langsung menjalani pemusatan latihan yang akan dimulai hari ini. Meski begitu, penyesuaian juga diperlukan para pemain tersebut lantaran telah lama absen latihan bersama klub. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengisyaratkan dirinya berat hati melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Pada awalnya ada 5 pemain Persija yang dipanggil ke timnas Indonesia U23. Namun ada perubahan sehingga cuma Ferrari dan Ridho yang dipanggil. Thomas Doll menegaskan Rizky Ridho harusnya tetap berada di klub. Sebab Macan Kemayoran punya target di mana kehadiran ex Persibaya Surabaya itu dibutuhkan. Namun Thomas Doll enggan berkomentar lebih jauh, ia sudah pasrah saja andai pemainnya harus memenuhi panggilan timnas Indonesia. Ini bukan kali pertama Thomas Doll menyampaikan tanggapan tajam terkait pemanggilan pemain Macan Kemayoran ke tim nasional. Bahkan ia sempat bersitegang dengan Sintayong. Pelatih Borneo FC Peter Wistra beri kritikan tajam terkait kebijakan pemanggilan pemain ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, 3 pemain Borneo FC dipanggil Sintayong untuk mengikuti training camp persiapan Piala AFF U23 2023. Mereka adalah Komang Teguh, Muhammad Fajar, dan Dava Fasha. Peter Wistra menilai pemanggilan pemain ke timnas Indonesia di saat kompetisi sedang berjalan tidaklah baik, sebab para pemain seharusnya tetap di klub agar bisa berkembang. Pelatih asal Belanda itu membandingkannya dengan kompetisi di Eropa di mana para pemain fokus bersama tim. Peter Wistra pun meminta PSSI untuk mencontoh liga top dunia seperti Premier League perihal pemanggilan pemain untuk membela tim nasional. Pemain keturunan timnas Indonesia Elkan Bagot sukses membawa Ipswich Town lolos ke babak kedua Carabao Cup 2023-2024. Kepastian itu didapatkan usai Ipswich Town kalahkan Bristol Rovers di babak pertama Carabao Cup 2023 dengan skor 2-0. Bermain sejak menit pertama, Elkan Bagot tidak menyanyiakan kesempatan hingga mampu tampil apik di jantung pertahanan Ipswich Town. Hal tersebut membuktikan bahwa bek andalan Sintayong itu layak dipertahankan Ipswich Town di tengah rumor yang menyebutkan bahwa Elkan Bagot akan dipinjamkan. Media Malaysia Makan Bola meyakini pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand akan mendapatkan pesaing dari Thailand di Liga Belgia yakni Supanat Moyanta. Media tersebut mengabarkan Supanat Moyanta akan bergabung dengan OH Leuven dengan status pinjaman selama semusim. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Buriram United. Saat ini pemain berusia 21 tahun itu sebenarnya sedang berlatih bersama dengan Leicester City di Inggris. Tetapi begitu izin kerja di Belgia didapatkan, maka Supanat Moyanta akan segera terbang ke OH Leuven. Dalam laporan lebih lanjut, ada kemungkinan Supanat Moyanta dipinjamkan ke OH Leuven sebagai langkah awal gabung Leicester City. Dikutip dari unggahan akun Instagram @theasianfootball, Korea Utara memutuskan untuk mundur dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Mundurnya Korea Utara ini membuat format kompetisi akan mengalami perubahan. Hal tersebut lantas membuat media Vietnam, The Tale 24/7 tampak panik. Dalam artikelnya, media tersebut meyakini mundurnya Korea Utara akan berpengaruh terhadap kiprah timnas U23 Vietnam. Dalam undian grup, Vietnam dan Korea Utara memang tidak satu grup. Vietnam berada di grup C bersama Singapura, Yaman, dan Guam.
Sedangkan Korea Utara berada di grup E bersama Australia, Laos, dan Tajikistan. Dengan demikian, hasil Vietnam U23 di grup yang terdiri dari 4 tim ini tidak akan dihitung dengan tim di dasar klasmen. Kabar buruk menimpa timnas U23 Vietnam jelang Piala AFF U23 2023. Pasalnya, pelatih Hwang An-tuan memastikan gelandang andalannya, Truong Tri Tien, tidak bisa berlatih karena masalah kesehatan. Sebagai informasi, Truong Tri Tien pernah berlatih bersama tim Vietnam U17 di Jerman pada 2022. Ia juga merupakan salah satu talenta luar biasa dari program kerjasama pelatihan usia muda antara Departemen Kebudayaan dan Olahraga Kota Ho Chi Minh City Football Federasi HCM dengan Lion Club. Namun dengan cedera yang dialami, kesempatan untuk mengikuti turnamen Piala AFF U23 menjadi lebih sulit bagi pemain berusia 18 tahun itu. Kiper Garuda Muda Hernando Ari tampil gemilang kala membawa Persibaya Surabaya meraih kemenangan 2-1 atas Bayangkara FC. Harus berjibaku di bawah bistar gawang, penyelamatan terbaik Hernando dilakukan atas tembakan Krisland dan Sani Rizky yang ditepis dengan ujung jari. Pemain berusia 21 tahun itu selanjutnya melakukan paling tidak 3 save tambahan. Hal itulah yang membuat keunggulan Persibaya bertahan hingga peluit akhir pertandingan berbunyi. Di lain sisi, performa Hernando Ari tersebut bisa menjadi modal bagi sang kiper yang kembali dipercaya Sintayong untuk berjuang di Piala AFF U23 mendatang. Pelatih Persis Solo Leonardo Baidina senang dua pemainnya yakni Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023. Pelatih asal Portugal itu berharap Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta dapat menunjukkan performa terbaik di bawah asuhan Sintayong. Hal tersebut tentu berbeda dengan beberapa klub yang mengecam pemanggilan pemain di tengah kompetisi berlangsung. Di lain sisi, Leonardo Baidina meyakini bahwa Ramadan Sananta memiliki masa depan yang cerah. Hal itu tak terlepas dari ketajamannya sebagai striker yang hingga saat ini berstatus top skor pemain lokal di Liga 1. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.